rasaku dan bertepi. Bukan buah cinta yang semu, ini ada di lubuk hatiku. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Curcor Curhat Collaboration Orvlog Channel. Oke, kali ini saya akan melakukan podcast pertama bersama istri tercinta. Kita akan membahas tentang sebenarnya rahasia sih, cuman ya gak apa ya, harus disampaikan juga karena kan saya juga pengen tahu pendapat dari seorang istri itu seperti apa. Oke, jadi istri saya ini udah sering sharing sama saya beberapa hari yang lalu, dan sekarang saat ini saya akan coba pertanyakan untuk sering dia baca artikel dan kamu ikutan apa tuh waktu itu yang di Facebook kayak gitu Iya, grup apa? Grup istri soleha. Grup istri soleha katanya. Oke, saya akan pertanyakan itu gimana nanti hasil dari grup istri soleha itu di grup. Nanti saya pengen tahu ya yang pertama. Oke, yang pertama. Ini menarik sekali nih ya. Jadi banyak ini pertanyaan dari para netizen yang kepada saya melalui Instagram juga ya. Di sini ada yang menanyakan, "Bang, istrinya cantik banget." Cantik ya? Cantik bukan wanita. Cantik bener ya. Kalau ganteng namanya bukan wanita gitu. Nah di sini katanya, "Bang, alasan istri abang memilih abang dulu melihat dari apanya?" Waduh, saya nggak tahu. Kita tanya aja langsung. Kamu memilih aku dari apanya waktu itu? Gitu. Jadi gini ya. Sebenarnya dulu itu nggak yang bucin banget ya sama kamu tuh. Bucin apa? Bucin apa itu? Bucin tuh mungkin para ABG, adik-adik semua yang masih ABG tahu ya, bucin itu artinya buta cinta. Jadi nggak yang ngelihat dari fisik ya biasanya. Oh, gitu. Jadi enggak. Ini garis bawah dulu ya. Iya, jadi buat nih, maksudnya garis fisik ini, dari fisik ini tuh apa gitu maksudnya? Jadi aku mau jelasin nih buat adik-adik yang masih ABG khususnya yang belum nikah. Jadi kalau kita mau memutuskan untuk berumah tangga, kita untuk memutuskan menikah itu, kita nggak cuma lihat fisik gitu. Kayak contohnya aku ini, lihat ya fisiknya, maksudnya nggak terlalu sempurna mungkin, tapi udah segi apa nih maksudnya nih? Fisiknya. Iya, fisiknya segi apa nih? Maksudnya nggak yang kurang ganteng gitu maksudnya. Ini susah amat dijelasinnya. Nggak, maksudnya rata-rata kan kalau perempuan itu pengennya yang putih ya nggak sih? Oh gitu. Tapi maksudnya di situ aku mau menekankan ternyata kalau laki-laki yang punya fisik bagus tuh belum tentu hatinya juga bagus, ya nggak sih? Ya tergantung juga sih sebenarnya mah gitu. Jadi yang pertama sih kita ngelihat dulu dia mau berjuang nggak, mau berjuang untuk berubah ke depannya lebih baik nggak sama kita, dia mau menerima kita nggak, segala kekurangan kita, kekurangan keluarga kita, jangan cuma terima kelebihan aja. Jadi kalau misalnya terima kelebihan aja, entah ketika saya udah lebih berat badan dia belum tentu terima gitu kan. Gitu pemirsa ya. Tapi saya tahu nih sekarang aja udah bertambah berat badannya gitu kan. Tandanya ciri-ciri orang yang bahagia nggak sih? Amin. Karena saya juga udah 86 kilo nih, nggak tahu istri saya mah. Jadi begini, pada intinya pada saat itu saya melihat dari sosok istri saya itu ya kriteria saya banget gitu, makanya saya pilih gitu. Dan alhamdulillah Allah menyatukan kita gitu, sehingga sampai ke rumah tangga, sekarang berumah tangga, dan alhamdulillah mendapatkan rumah, dan ya alhamdulillah punya anak 2 gitu, dipercayai. Oke nggak? Itu patut saya syukuri, karena mau gimana pun juga itu adalah suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya dan keluarga. Nah, ini yang kedua, kalau pengen menjadi istri soleha, ini nih pertanyaan dari _Rio Rianto dari Serang, Banten. Nah, kalau pengen menjadi istri soleha syaratnya harus memperbolehkan suami poligami. Waduh, cocok tuh. Cocok banget.
Gimana menurut para ibu-ibu, boleh nggak sih sebenarnya poligami untuk para suami? Sebenarnya agak ngeri ya jawabnya ya, karena kan ini sensitif gitu ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya sebagai seorang istri gitu ya, ya poligami itu nggak dilarang dan boleh-boleh aja gitu. Saya sih mendukung kalau ya ibu-ibu ya, suaminya sudah siap untuk memang berpoligami. Siap dalam hal apa nih? Pertama, tuh materi. Yang kedua, adil dalam hal dia bisa nggak nih waktunya, proporsinya sama, kasih sayangnya sama. Karena kan perempuan itu sensitif ya ibu-ibu ya. Jadi kalau sedikit aja nggak diperhatiin tuh jadi baper gitu kan, gampang baper, dan itu udah menodai nilai poligami itu sendiri sih. Tapi kan adil di sini itu bukan berarti sama rata gitu. Dalam artian adil yang dimaksud di sini itu kan mana yang hak dan kewajiban itu bisa terpenuhi gitu. Dalam artian satu kata tadi, yang pertama yang pasti dinyatakan adil menurut para wanita umumnya, pasti dia bilang materinya, ininya, itunya, baru bisa dinyatakan adil. Kalau perspektifnya saya sebagai laki-laki, adil bukan sama rata, tapi adil di sini dalam artian mana yang hak dan kewajiban itu bisa dipenuhi sama-sama. Dan di situ ibarat kata tentunya yang pertama poinnya itu bukan materi. Jadi apa dong? Allahnya yang diutamakan gitu. Kalau materi itu hanya duniawinya saja kalau menurut saya. Nah akhirnya apa? Kebanyakan para kaum wanita melarang suaminya untuk berpoligami. Karena apa? Takut tidak adil. Dalam artian karena takut tidak seimbang materinya, kasih sayangnya, ininya, itunya. Nah terus hubungannya sama Gusti Allahnya nggak dibahas. Itu kan ya, versi duniawinya saja berarti. Oke, tapi sebenarnya ya para lelaki kalau misalnya memang sudah takut Allah, untuk apa poligami ya nggak sih? Nah, karena kan itu ada dalam sunnahnya Rasul juga. Bukan berarti kan Allah tidak melarang, tapi Allah membenci. Ya betul sih. Kenapa kalau emang para suami takut sama Allah, kenapa para suami harus berpoligami? Ya, kenapa Rasulullah juga begitu dulu? Nah, kan ibarat kata. Tapi sejarahnya Rasulullah itu bukannya begini ya, Bi? Gimana? Wanita yang layak untuk dipoligami itu wanita yang memang ibaratnya pertama dia tujuannya itu untuk menjadikan dia umat. Berarti misalnya kayak seorang janda atau seorang budak, seperti itu kan. Zaman kita ngelihat fenomena zaman sekarang itu justru poligami itu hanya kedok untuk melampiaskan nafsu, di mana istrinya tersebut tidak bisa memberikan pelayanan yang semestinya. Seperti itu. Berarti di mana titik poinnya kamu bisa mengasumsikan itu? Sedangkan perkara yang namanya gaib itu bukan urusan kita, karena urusan Gusti Allah. Nggak tahu niat hati seseorang itu berpoligami itu tujuannya untuk nafsu apa untuk apa saja, tidak bisa diukur sama kita, karena kita adalah manusia biasa. Pada intinya berpoligami dibolehkan tapi tidak diharuskan juga, dan itu kembalikan lagi kepada kita sebagai suaminya dan istri soleha lah sebagai ibaratnya yang dia, oh ternyata pintu surga saya di sana ya, kalau emang harus pintu surganya yang poligami dibuka, ya kenapa tidak buka aja yang poligaminya gitu. Itu kan menurut pendapat kita aja ya, karena ini kan kalau menurut sekarang Al-Quran dan itu kita emang kurang memahami ya, takutnya. Dan mohon maaf, jadi nanti agak di komentar apapun di apa ya, silakan kasih masukan, karena kita kan di sini hanya pembahasan secara versi kita, mempertanyakan boleh nggak sih berpoligami gitu, menurut istri gimana kalau poligami gitu. Nah sekarang coba kalau ditanya, Abinya sendiri siap nggak untuk poligami? Atau mau nggak untuk poligami? Kalau berbicara siap gak untuk berpoligami, mau gak untuk berpoligami, secara duniawi, secara nafsu, secara birahi, yang namanya laki-laki pasti mau. Mau, pemirsa jawabannya. Ya, laki-laki. Tapi secara dari hati ke hati, naluri laki-laki
bertanggung jawab di situ. Untuk apa berpoligami kalau istri yang di sampingnya itu udah memenuhi syarat dari solehnya, nurutnya, cantiknya, amannya, apalagi yang mau dituntut gitu. Jadi pada intinya gini nih, pada intinya poligami itu tidak harus juga dilaksanakan kalaupun kitanya udah mendapatkan pasangan hidup yang udah sesuai dengan kriteria kita. Ya buat apa kita poligami gitu. Terkecuali ada yang seperti kalau zaman Rasul ya, janda-janda tua katanya karena kasihan, karena ini karena itu. Betul. Ya kan? Nah, makanya itu harus dibantu dengan secara itu. Tapi kayaknya untuk zaman sekarang kan tidak harus dengan cara poligami gitu. Banyak kita tinggal membuat surat keterangan miskin ke kelurahan aja ya banyak udah bisa dibantu sama lurah gitu. Jadi pada intinya sekarang mah ya mau poligami ya silakan monggo, yang enggak tapi jangan dihujat juga, yang mau poligami jangan dihujat juga gitu. Pada intinya semuanya punya ranahnya, takarannya. Tapi mohon nanti untuk dikasih masukan juga di kolom komentar untuk kita obrolan kita tentang poligami, karena terus terang ini hanya pembahasan secara menurut kita aja ya berdua ya. Menurut kita berdua pemahamannya ternyata berpoligami itu istri saya membolehkan, tapi kata syaratnya Abi mau milih sendiri apa mau dipilihin waktu itu. Cuman bagi saya buat apa berpoligami? Tadi nanya lagi, Abi siap berpoligami apa mau berpoligami? Ya untuk apa saya berpoligami kalau misalkan yang di samping saya ini dia udah memenuhi syarat dan kriteria untuk menjadi satu madrasahnya anak-anaknya saya. Amin. Ya kan? Itu yang penting tuh agamanya dulu. Yang kedua, saya bertanggung jawab untuk di luar mencari nafkahnya. Di dalam rumah saya harus mendidik istri saya. Istri saya ketika saya pergi dari rumah, istri saya mendidik anak saya sebagai madrasahnya di dalam rumah. Pada intinya, apalagi yang harus saya cari? Kecantikan. Gampang. Kasih duit, beliin kosmetik, suruh dandan cantik di rumah, itu udah mantap cukup. ya Bu Ibu ya. Itu satu aja udah pusing, apalagi banyak gitu. Jadi intinya syariat Islam itu pasti tidak ada yang salah ya, hanya kitanya aja yang bagaimana sih menyikapinya, bagaimana sih melaksanakannya sesuai dengan memang ajaran syariat Islam itu gitu. Jadi kita jangan belok-belok. Iya, jadi begitu ya. Nanti ini udah dijawab ya dari Aryo tadi dari itu. Oke, selanjutnya dukung terus channelnya Orvlog Channel di acara Curcol Curhat Collaboration Podcast Orvlog Channel. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.